Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-57, 58 dan 59 dari surah Yunus, yaitu 3 ayat yang menerangkan tentang kandungan Al-Quran. Al-Quran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang diturunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikannya kepada manusia, mulai dari Rasulullah ketika berada di Mekah sampailah ketika Rasulullah berada di Madinah sepanjang 23 tahun, yaitu semenjak Nabi berusia 40 tahun sampailah Rasulullah wafat. Nah, Al-Quran yang telah turun sempurna 30 juz, kandungan atau isinya adalah di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya ada penyembuh penyakit yang ada di dalam hati, di dalam dada. Kemudian Al-Quran itu sebagai petunjuk dan Al-Quran itu sebagai rahmat. Karena 4 ini yang kita sebutkan adalah yang penting-penting di dalam Al-Quran. Pelajaran penting, penyembuh penyakit yang ada di dalam hati penting, sebagai petunjuk sehingga menyampaikan kita ke tujuan penting, kemudian sebagai rahmat penting. Karena penting-penting kandungan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu telah datang dan telah sempurna, maka hendaklah kita bergembira dengan kedatangan Al-Quran itu. Bergembira apabila Al-Quran itu telah diturunkan dan kita pula mempercayainya, yaitu mempercayai Al-Quran itu sebagai firman Allah, kitab suci yang turun dari sisi Allah, yang isinya adalah yang kita perlukan di dalam hidup. Kita memerlukan Al-Quran itu, karena tanpa Al-Quran tidak akan mungkin kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan baik, dan tidak akan mungkin kita mendapatkan kenikmatan hidup di akhirat nanti. Sementara kita ingin mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kita berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat. Nah, untuk mendapatkannya maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Apabila kita mengikuti petunjuk tersebut, maka dapatlah kita kebaikan dunia dan akhirat. Karena Al-Quran inilah yang menjadi sebab
sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia dan berterusan sampai ke akhirat, maka hati kita menjadi gembira dengan kedatangan Al-Quran. Maka kita letakkan judul untuk 3 ayat yang kita pelajari ini, yaitu gembira dengan kedatangan Al-Quran. Kedatangan Al-Quran datangnya dari siapa? Kemudian kepada siapa? Datang bermakna tadinya jauh, sekarang kalau datang menjadi dekat. Nah, ada tamu datang ke rumah kita. Tamu itu tadinya jauh dari rumahnya, di kampung lain, di negeri lain, kemudian datang mendekat. Maka Al-Quran itu apabila disebut datang bermakna ia sekarang bersama kita. Nah, ketika Al-Quran itu bersama kita, dan memang Allah jaga Al-Quran yang telah turun, Allah jaga sampai hari kiamat, tidak ada satu pun dari Al-Quran itu yang akan luput, yang akan hilang. Tidak akan ada perubahan di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memeliharanya. Maka hati kita ini bergembira karena Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dahulu sampai hari ini, sampai hari kiamat terpelihara, maka petunjuk hidup kita itu terpelihara. Maka kita menjadi tenang, kita menjadi yakin, kita menjalani hidup ini menjadi pasti-pasti. Apa sebab? Petunjuk yang kita ikuti itu adalah petunjuk yang tetap dan tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Ini yang membuat kita menjadi gembira, dan ini adalah kurnia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang akan kita pelajari ini disebutkan kurnia dan rahmat Allah inilah yang membuat kita bergembira. Bahkan gembira kita bukan seperti gembira orang lain, yaitu gembira orang lain yang tidak memiliki iman di dalam hati. Mereka itu bergembira dengan apa yang mereka kumpulkan. Mereka mengumpulkan harta benda, mereka membangun rumah, memiliki harta simpanan, kemudian mereka bergembira berjalan ke sana kemari, bergembira dengan makanan dan minuman, bergembira dengan pakaian yang mewah. Tapi kita bergembira bukan dengan harta benda dunia, kita bergembira dengan Al-Quran. Karena gembira dengan harta benda dunia bisa membuat kita menjadi lalai dan tertipu. Sementara apabila kita bergembira dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu membuat kita senantiasa ingat dan meninggikan kedudukan kita. Nah, jadi kita bergembira karena Al-Quran ini yang membuat kita menjadi mulia dan berkedudukan tinggi. Namun sayang, ada di antara manusia mulai dari masa dahulu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mau mengikuti Al-Quran. Nah, di antaranya adalah ada di antara manusia lain yang ditetapkan dalam Al-Quran, lain pula yang ia buat. Di dalam Al-Quran ada penghalalan, ada pengharaman. Maka semestinya yang dihalalkan oleh Al-Quran halalkan, yang diharamkan oleh Al-Quran haramkan. Tapi ada manusia menghalalkan dan mengharamkan bukan berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan dirinya sendiri. Nah, kalau disebut Al-Quran itu adalah firman Allah, maka apabila Allah menghalalkan, pasti yang dihalalkan itu baik. Apabila Allah mengharamkan, pasti yang diharamkan itu buruk. Berarti manusia akan mendapatkan kebaikan, karena ia hanya akan mengambil yang halal-halal saja, itu baik baginya, dan dia akan tinggalkan yang haram-haram karena itu bisa merusaknya. Maka terpelihara kebaikan pada diri manusia, karena Allah menghalalkan dan mengharamkan adalah untuk kepentingan manusia. Tetapi malangnya manusia tidak menghormati
apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Mereka sendiri menetapkan, padahal mereka tidak punya ilmu yang cukup dalam mengetahui sesuatu itu. Boleh jadi yang mereka katakan baik, rupanya berlalu waktu buruk. Atau mereka menyangka sesuatu itu buruk, dengan berlalunya waktu rupanya adalah baik. Maka sepatutnya manusia tidak mengikuti kehendak diri sendiri di dalam penetapan halal dan haram. Karena halal dan haram tentang baik dan buruk, mesti yang menghalalkan dan mengharamkan itu memiliki ilmu yang luas. Nah, karena hanya Allah yang memiliki ilmu yang luas tak terbatas, maka hak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Kita ikuti saja. Yang mana yang Allah halalkan, yang mana yang Allah haramkan. Dan halal haram itu sudah jelas di dalam agama Islam. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Jadi mudah sebenarnya kita menjalani hidup, yaitu ikuti saja yang telah diturunkan oleh Allah. Ayat Al-Quran ada menyebutkan ini halal, jual beli halal, riba haram. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dan ikuti. Tapi malangnya sampai hari ini masih ada yang menghalalkan riba. Ada banyak. Di mana rekening kita di bank mana? Kita simpan uang di rekening bank syariah atau di rekening bank ribawi konvensional. Ini Al-Quran sudah jelas, tapi kita tak mau mengikutinya karena iman yang ada di dalam hati itu. Apabila iman itu tipis, maka memanglah, apalagi iman itu tak ada, maka tidak akan mungkin percaya bahwasanya setiap yang Allah haramkan itu pasti buruk. Nah, tak sampai kepada kepercayaan itu karena tidak ada iman di dalam hati. Nah, dengan ada iman dalam hati, maka ia percaya. Dengan kepercayaannya itu ia menghindar dari yang haram, dia hanya akan ambil yang halal-halal saja, maka terjagalah kebaikan bagi hidupnya, untuk hidupnya. Nah, inilah dia 3 ayat yang menerangkan tentang 4 kandungan utama dari Al-Quran yang datang dari sisi Allah, yaitu yang 4 itu adalah Al-Quran sebagai pelajaran, yaitu menerangkan yang baik supaya kita ambil, dan juga menerangkan yang buruk supaya kita tinggalkan. Kemudian Al-Quran itu sebagai penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Al-Quran juga sebagai hidayah, yaitu petunjuk untuk sampai ke tujuan dengan baik, dengan benar, dengan mudah. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat dari sisi Allah. Kemudian Allah terangkan, setelah menerangkan Al-Quran, Allah menerangkan itulah dia karunia Allah, itulah dia rahmat Allah yang akan membuat orang-orang beriman dengan karunia dan rahmat tersebut, membuat orang-orang beriman menjadi gembira. Maka kita sangat bergembira dengan Al-Quran sebagai karunia dan rahmat Allah, dan kegembiraan kita itu lebih berbanding dengan kegembiraan yang dirasakan oleh orang-orang yang mengumpulkan harta benda dunia. Inilah sebagai muqaddimah dari 3 ayat yang kita pelajari. Mengapa kita sampaikan muqaddimah itu lebih dahulu? Untuk mendapatkan ringkasan dari 3 ayat yang kita pelajari ini. Kemudian berikutnya kita bersiap sedia untuk memahami lebih lanjut tentang kandungan dari 3 ayat ini. Namun sebelum kita pindah
ke tafsiran, yaitu penjelasan yang lebih panjang, kita baca dahulu ayat ini dengan harapan setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan pahala. Satu huruf 10 pahala. Mudah-mudahan pahala itu adalah berupa kebaikan. Kebaikan itu berupa badan kita disehatkan, pikiran kita dijernihkan, sehingga mudah bagi kita untuk memahami pelajaran. Kemudian hati kita disucikan sehingga kita bisa menangkap sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Kadang-kadang yang penting itu tersembunyi, tetapi kalau hati kita bersih, suci, nah yang penting itu dapat kita ketahui. Idrakul ma'rifah, yaitu kita dapat sampai kepada pengetahuan yang mendalam. Dan mudah-mudahan juga kebaikan itu adalah Allah beri kesempatan untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Alangkah ruginya Quran yang berharga itu hanya sekedar kita percayai saja, tetapi kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita mengamalkan Al-Quran, pertama kita mempelajari Al-Quran, kita dapat pengetahuan. Kemudian kita mengamalkan Al-Quran, kita dapat lagi pengetahuan dari pengamalan Al-Quran. Sekarang ini kita dapat pengetahuan dari mempelajari Al-Quran. Oh, ini dia makna ayat. Oh, ini kandungannya. Kemudian ketika kita amalkan, oh ini dia. Ini dia kandungan. Nah, kita dapatkan kandungan itu dari pengamalan kita. Dari pengamalan Al-Quran itu. Penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Nanti akan diterangkan penyembuh itu adalah yang akan menghilangkan penyakit. Nah, dengan penyembuhan maka penyakit yang ada hilang. Maka penyembuh itu disebut juga sebagai obat, obat penawar. Ada penyakit, dengan obat itu hilang penyakit tersebut, sembuh penyakit. Itu baru penjelasan berupa susunan kata-kata yang kita sampaikan. Kemudian kita rasakan dalam hidup kita. Ada dalam hati ini penyakit. Penyakit angkuh, penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit ragu-ragu, penyakit benci, penyakit marah, penyakit dendam. Ini semua ada dalam hati kita. Badan sehat, tetapi hati sakit karena ada penyakit dalam hati. Pergi ke dokter, dokter memeriksa, bapak tak ada apa-apa. Maka kita pun risau, dokter mengatakan tak ada apa-apa, padahal saya sekarang ini stres berat. Ini saya bisa gila ini. Maka macam mana cara penyelesaiannya? Maka dia pun membaca Al-Quran. Terasa tenang di hati. Oh, terasa sekarang ini sentuhan yang mendalam ke hati dan jiwanya. Turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cobalah mempelajari kandungannya ini, mulai dari terjemahan saja. Mulai tersingkap. Ini dia yang saya cari dalam hidup. Saya tercari-cari penyelesaian masalah. Ini penyelesaian masalah saya ada di sini. Hilang keraguannya. Yang tadinya sombong sekarang merendah di hadapan Allah. Oh, ini dia. Saya mesti mengakui kekurangan dan keterbatasan saya. Bukan saya yang mengurus hidup saya. Di sana ada pencipta saya yang mengurus hidup saya. Oh, ini dia yang saya cari selama ini. Saya mesti rela, saya mesti berserah diri. Saya mesti serahkan urusan saya ini kepada Allah yang mengatur hidup saya. Plong, kosong sudah, tak ada lagi beban. Akhirnya dia merasakan bersama Al-Quran. Nah, yang ia rasakan bersama Al-Quran itu adalah pengetahuan yang dia dapatkan bukan di kelas. Itu dia dapatkan dari pengamalan Al-Quran dalam kehidupan. Nah, semakin banyak Al-Quran itu diamalkan, semakin banyak nanti pengalaman bersama Al-Quran di dalam
kehidupan, maka terasa gembira. Nah, kegembiraan itu lebih dari rumah besar yang kita huni. Gembira itu lebih dari keluarga yang ada di kiri kanan kita. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah dalam pertemuan ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak sehingga nanti kita berpeluang pula, yaitu nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Siapa yang akan merasakannya? Hanya orang yang mendapatkannya yang akan merasakannya. Tapi orang yang tak pernah mendapatkannya tak akan mungkin merasakannya. Tadi saya makan siang dengan lauk asam pedas baung. Oh, sedap sekali. Sedap sekali. Tapi bapak ibu tak merasakannya, macam mana mau menyebutnya sedap? Tak pernah makannya, maka macam mana mau mengatakan sedap? Siapa yang mengatakan sedap itu? Orang yang memakannya dan merasakannya, barulah dia bisa menyebut. Dia tak pernah memakannya, bagaimana mau menyatakannya sedap? Maka bagaimana supaya merasakan juga sedapnya? Makan. Maka tanya, di mana tadi Ustaz makan baung asam pedas? Nah, tapi nantilah setelah pengajian ditanya. Nanti saya akan tunjukkan tempatnya di mana. Setelah itu pergi ke tempat itu, kemudian makan. Oh iya, betul seperti yang disampaikan. Nah, maka dia telah mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh orang lain, yaitu sedapnya makanan dan sedapnya Al-Quran ini. Kalau kita sebut Al-Quran ini sebagai seperti makanan pula, sedap dan lebih sedap dari makanan itu. Kalau makanan itu kita mencicipi sedapnya dengan lidah, sampai ke lidah selesai, masuk dia ke kerongkongan sudah selesai. Tadi siang makan asam bawang pedas, sekarang sudah tidak lagi. Dah tak ada lagi rasa sedap itu sekarang. Tetapi apabila Al-Quran selama-lamanya akan menikmati sampai meninggal dunia, sampai setelah kematian nanti. Membaca Quran di dunia itulah yang menerangi kubur nanti. Membaca Quran di dunia itulah yang melapangkan kubur nanti. Membaca Al-Quran di dunia itulah yang akan membantu menolongnya, syafaat nanti di hari berbangkit. Oh, selama-lamanya dia akan merasakan kenikmatan hidup bersama dengan Al-Quran. Oh, jadi panjang mukaddimah kita ini. Ya baik, tak mengapa, karena kalau panjang di mukaddimah tinggal isinya dipendekkan saja, karena kita sudah masuk di mukaddimah ke isinya. Tetapi nanti tinggal lagi kata-kata yang perlu dijelaskan saja, yang akan kita coba untuk memahaminya dengan lebih mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu, mau'izatun, pelajaran, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa, dan penyembuh, lima fis sudur, apa-apa yang ada di dalam dada, maknanya menyembuhkan penyakit
yang ada di dalam dada, wa hudan dan sebagai petunjuk, wa rahmah dan sebagai rahmat, lil mu'minin bagi orang-orang beriman. Ayat ini tentang Al-Quran. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, maksudnya itu Al-Quran, dan penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada, Al-Quran maksudnya. Wahudan dan sebagai petunjuk, Al-Quran. Warahmah dan rahmat, Al-Quran yang dimaksudkan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah dengan kurnia Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya, fabidzalika dan dengan kurnia dan rahmat Allah itu, falyafrahu hendaklah mereka itu bergembira. Jadi bergembira dengan apa? Dengan kurnia dan rahmat Allah. Yang dimasukkan dengan kurnia dan rahmat Allah sudah disebut dengan sebelumnya, yaitu Al-Quran yang telah datang itu. Huwa yang sedemikian itu khairun lebih baik, mimma yajma'un dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah dengan kurnia dan rahmat Allah, maka dengan kurnia dan rahmat Allah itu, maka hendaklah mereka bergembira, ia adalah lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Ayat berikutnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, ara'aitum, beritahukanlah kepadaku, ma anzalallahu lakum, apa-apa yang telah Allah turunkan bagimu, min rizq, dari rezeki. Allah telah turunkan rezeki kepadamu, kamu sudah mendapatkan rezeki dari Allah yang telah diturunkan kepadamu. Faja'altum minhu, lalu kamu menjadikan sebahagian dari rezeki itu haraman, yang haram, wa halalan dan sebagian lagi yang halal. Kamu pula yang menetapkan haram dan halal. Mestinya yang Allah halalkan, halalkan, yang Allah haramkan, haramkan. Jangan kamu pula yang menentukannya. Qul, katakanlah, Allahu, apakah Allah azina lakum, telah memberi izin kepadamu untuk mengharamkan dan menghalalkan? Mana ada manusia diberi izin oleh Allah untuk menghalalkan dan mengharamkan? Am, atau Allah, terhadap Allah, taftarun, kamu mengada-adakan. Mengada-adakan ya, berbohong, berdusta. Yang tidak ada diada-adakan, berbohong. Ataukah kamu telah berdusta terhadap Allah? Kalau iya, bermakna keji sekali perbuatan kamu, yaitu telah kamu ambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang berhak untuk mengharamkan dan menghalalkan hanyalah Allah. Macam kamu ini Tuhan pula manusia. Nah, itu bahasa kita ya. Katakanlah, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah turunkan dari rezeki, lalu kamu menjadikan sebahagiannya haram dan yang sebahagian lagi halal. Katakanlah, apakah Allah telah mengizinkanmu atau kamu mengada-adakan dusta terhadap Allah? Kalau memang ya, berarti kamu telah melampaui batas, karena manusia tidak berhak untuk menetapkan haram dan halal. Maka hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah merendah diri di hadapan Allah, yaitu percayai Al-Quran dan ikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya 4, karena ia adalah kurnia dan rahmat Allah. Quran itu adalah pelajaran bagimu, Quran itu penyembuh penyakitmu, Quran itu adalah petunjukmu, Quran itu adalah rahmat Allah bagimu. Maka apabila di dalamnya ada yang halal, halalkan. Apabila ditetapkan haram, maka haramkan. Dengan demikian beruntunglah kamu wahai manusia,
maka kamu akan mendapatkan kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Oh, kaitannya erat sekali. Karena kalau kita lihat dari awal surah Yunus ini, Allah sudah menerangkan tentang Al-Quran. Kemudian Allah menerangkan tentang dirinya yang menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah menerangkan tentang Rasul yang diutus yang kepadanya disampaikan Al-Quran. Siapa yang dimaksudkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diterangkan pula bahwasanya menerima atau menolak Al-Quran itu adalah sebagai ujian di dalam hidup dan akan mempertanggungjawabkan pilihan, yaitu kalau memilih untuk mempercayai Al-Quran, maka di hari akhirat, hari pembalasan, akan mendapatkan kebaikan kalau memilih Al-Quran. Tapi kalau menolak Al-Quran, maka di hari akhirat, di hari pembalasan, pertanggungjawabkan, yaitu akan mendapat siksaan. Nah, jadi ayat-ayat yang kita kaji ini, meskipun 3 ayat ini di tengah-tengah surah Yunus, tetapi berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya sampai kepada ayat yang pertama di surah Yunus. Maka ada istilah dalam kajian ilmu Al-Quran bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dalam satu surah Yunus umpamanya, ia adalah sebagai satu kesatuan, al-wihdah al-mawdu'iyah, yaitu satu kesatuan yang antara satu dengan yang lain jelas menjelaskan, kemudian menghasilkan satu tema besar. Tema besarnya dari surah Yunus ini adalah Al-Quran adalah firman Allah, kitab suci yang telah Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-57. Ayat yang pertama dari 3 ayat yang kita pelajari pada kesempatan ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah menyeru seluruh manusia. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah menyeru sebahagian manusia saja, yaitu yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Mengapa orang-orang beriman saya diseru? Sebab ayat itu menerangkan tentang perincian hukum yang menjadi ibadah yang mesti dilaksanakan. Umpamanya berkaitan tentang rukun Islam, yaitu puasa. Kemudian diterangkan tentang puasa Ramadan, yaitu 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian puasa itu dimulai dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian bagi siapa yang dalam perjalanan ataupun dia punya penyakit, tak mampu dia berpuasa, dia boleh tidak berpuasa, tapi ganti di hari yang lain. Jadi perincian itu diterangkan. Ini kepada siapa perlunya perincian ini? Kepada orang-orang beriman. Nah, kalau orang kafir tak perlu perincian itu. Apa sebab? Nah, percaya pun tidak, macam mana mau? Maka tak perlu perincian kepada mereka. Lalu kepada orang-orang kafir secara umum, wahai manusia, termasuk orang kafir, apa yang perlu untuk orang kafir ini? Yaitu menyeru mereka untuk menerima kebenaran. Jadi yang global, yaitu yang pokok, yang utama, seru mereka untuk beriman. Setelah beriman, baru sampaikan perincian kepada mereka. Jadi kalau kita berdiskusi dengan orang-orang yang bukan Islam, jangan terangkan pula tentang puasa Ramadan dengan terperinci. Nah, duduk sini, saya mau terangkan kepada kamu puasa Ramadan dengan terperinci. Tak perlu, tak penting. Apa sebab? Bukan itu yang mereka perlukan. Yang mereka perlukan adalah mengapa kita mesti mempercayai Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah. Kita tidak boleh mempercayai di sana ada Tuhan selain Allah. Itu yang penting. Maka
Itu yang disampaikan kepada mereka. Nah, dalam ayat ini apa yang penting disampaikan kepada mereka, kepada semua manusia? Al-Quran adalah 4 pelajaran untuk kebaikan manusia. Al-Quran penyembuh penyakit yang ada dalam dada manusia. Orang kafir itu punya penyakit juga tidak dalam hatinya. Penyakit sombong ada, penyakit dengki ada, penyakit ragu-ragu ada. Ada banyak stres orang kafir itu. Kaya, bunuh diri. Di mana? Ada negara kaya di Asia ini, pintar-pintar katanya orang di negeri itu, tapi banyak bunuh diri di situ. Berarti ada penyakit di dalam hatinya ini, dalam dadanya. Wahai manusia, orang-orang kafir, ini ada Al-Quran telah datang untuk menyembuhkan penyakit dalam dadamu itu. Maka ya ayuhan nas adalah seruan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Mengapa diseru seluruh manusia? Karena yang disebutkan dalam ayat ini adalah perkara yang pokok, yaitu perkara yang utama, yaitu tentang kebenaran, yaitu kebenaran Al-Quran. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran. Sesungguhnya telah datang kepadamu. Tadi sudah kita terangkan kata datang. Datang dari jauh menjadi dekat, itu datang. Kalau pergi dari dekat menjadi jauh. Nah, ini Al-Quran tadinya di langit di sisi Allah, kemudian diturunkan ke bumi menjadi dekat. Nah, kalau sudah dekat jangan dijauhkan lagi. Quran sudah dekat, sudah datang, tapi dijauhkan lagi. Maka sekarang ini ada seruan membumikan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran dah turun di muka bumi, tapi tak nampak dia di bumi itu diamalkan. Maka dibuat lagi istilah sekarang membumikan Al-Quran yang turun dari langit. Sekarang Al-Quran itu telah datang, sambut kedatangan Al-Quran itu dengan mempelajarinya. Sudah faham? Maka amalkan. Maka nanti akan berlaku perubahan di dalam hidup, dan nanti akan memetik hasilnya, nikmat, yaitu nikmat kegembiraan bersama Al-Quran. Karena apa yang kita inginkan itu kita dapat. Nanti kita akan sampaikan melalui perkataan gembira. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu, dari mana? Dari Allah kepada kita. Tapi Al-Quran itu tidak langsung kepada kita, tetapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada kita. Kemudian diterangkan Al-Quran yang telah datang kepada manusia itu adalah mau'izah. Ia adalah sebagai mau'izah. Mau'izah maknanya adalah pelajaran yang isinya menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Karena apabila melakukan kebaikan akan mendapatkan manfaat. Mencegah orang lain supaya tidak melakukan keburukan, bermakna akan mendapatkan manfaat juga. Jadi mau'izah itu adalah yang membawa orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Mau'izah bisa berupa perkataan. Jadi perkataan disampaikan, Pak, kalau mau tenang dalam hidup ini, mari kita jalin hubungan dengan pencipta kita. Kemudian kita ikuti petunjuk dari pencipta kita. Karena pasti pencipta kita mengetahui apa yang menjadi keperluan hidup kita, yang penting bagi hidup kita. Pasti, karena yang mencipta kita pasti mengetahui tentang diri kita. Perkataan yang tersusun dengan baik dan menyentuh hati dan jiwa untuk melakukan kebaikan disebut dengan mau'izah. Tapi kalau ada perkataan yang isinya adalah mengkeji, menghina, membuat orang menjadi marah, itu bukan mau'izah itu. Jadi mau'izah itu adalah nasihat, susunan katanya bagus, pilihan katanya baik, kemudian kata-katanya menyentuh hati dan jiwa, membuat orang menjadi tersadar, kemudian berubah. Ini namanya mau'izah.
Mau'izah dalam ayat ini tidak menggunakan alif lam. Apabila tidak menggunakan alif lam untuk menerangkan litta'zim, maknanya mau'izah itu mau'izah yang sangat berharga. Wahai manusia, Al-Quran yang datang kepadamu itu mengandungi yang sangat berharga dalam hidupmu untuk kebaikanmu. Maka menjadi memperhatikan Al-Quran, mestinya begitu. Mestinya apabila ayat seperti ini membuat kita menjadi senang untuk menerima Al-Quran, apalagi dengan tambahan mir rabbikum, dari Tuhanmu. Pelajaran itu, perkataan yang baik itu bukan dari manusia, dari Allah. Nah, ketika disebut mir rabbikum, dari Tuhanmu, maka membuat manusia itu hendaknya bersegera menerima Al-Quran. Samalah seperti kita, Pak, ini ada surat. Dengan, Pak, ini ada surat dari orang tua Bapak. Oh, ketika disebut dari orang tua, langsung mana? Sudah lama saya tak dapat surat dari orang tua ini. Langsung kita meraihnya, mengambilnya. Apalagi kalau disebut mir rabbikum, dari Tuhanmu, maka membuat bersegera lagi untuk menerima Al-Quran. Wa syifa, dan Al-Quran itu sebagai syifa. Syifa maknanya penyembuh. Kalau disebut kata syifa berarti kaitan dengan penyakit, penyembuh penyakit. Penyakit 5 fis sudur, penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit dalam dada itu penyakit apa? Nah, penyakit hati, karena hati itu ada di dalam dada. Al-qulub allati fis sudur, yaitu hati yang ada dalam dada. Penyakit hati yang ada dalam dada. Penyakit apa? Tadi sudah kita sebutkan. Penyakit angkuh. Angkuh itu penyakit itu. Dengki. Dengki itu penyakit. Apa mana dengki itu? Ya, hasad. Hasad itu bahasa Arabnya. Bahasa kitanya dengki. Dengki itu tidak suka orang lain mendapat kebaikan. Itu dengki. Apabila dia lihat sahabatnya, tetangga depan rumahnya sajalah, dan berubah pula kendaraan kawan tuh. Orang lain mendapat kebaikan, dadanya yang sesak. Penyakit di dalam dada, sesak nafasnya. Marah-marah dia kepada istrinya. Istrinya, mengapa abang marah-marah nih? Nih, tetangga depan itu kendaraannya dah baru pula sekarang. Allahu Akbar. Itu penyakit dengki. Dan dia tak tahu dari mana datangnya. Ini mungkin dia korupsi agaknya ini. Entah dari mana dia ambil harta orang. Nah, penyakit dengki. Ini bisa kena serangan jantung orang yang seperti ini. Stres jiwa, tak akan mungkin dia bisa nyaman dalam hidup. Penyakit. Penyakit, apa makna penyakit? Penyakit sesuatu yang mendatangkan rasa sakit. Penyakit kulit yang mendatangkan rasa sakit di kulit. Penyakit mata yang mendatangkan rasa sakit di mata. Penyakit gigi yang mendatangkan rasa sakit di gigi. Penyakit hati yang mendatangkan rasa sakit di hati. Penyakit kulit nampak ketahuan. Penyakit gigi bisa mudah diselesaikan, suntikkan saja obat penawar sakit. Tapi kalau penyakit hati, oh payah ini, susah untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Al-Quran. Disebutkan dalam ayat ini, Al-Quran itu syifa lima fis sudur. Oh ya, mengapa saya dengki kepada orang itu yang memberi kebaikan kepada orang, bertambah hartanya, dia bisa membeli kendaraan yang baru, kan Allah yang memberinya. Nah, apabila Allah memberinya, maka saya mesti bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada saudara saya itu pasti baik baginya. Tenang, karena kita kembalikan kepada Allah yang maha bijaksana dalam membagi rezeki. Kita kembalikan kepada Allah, mengembalikan kepada Allah, dada itu lapang. Allah maha bijaksana. Nah, kemudian kita datang jumpa kawan kita itu, alhamdulillah,
wahai sahabatku, bertambah nampaknya rezeki awak ini sekarang ini. Alhamdulillah, itulah saya dapat satu proyek baru. Inilah untungnya. Kan lapang hati kita. Mudah-mudahan dapat lagi proyek berikutnya, wahai saudaraku, sehingga dapat lagi keuntungan lebih banyak. Saya ikut senang gembira. Kalau begitu, mari naik kereta saya ini, kendaraan saya ini. Saya akan bawa, dapat dia numpang di sana. Tapi kalau dengki macam mana? Dari mukanya saja orang dah takut untuk menegurnya. Akhirnya tak dapat dia bersama kawannya. Nah, maka kalau kita mau lapang-lapang hati, muka kita jernih, maka kita akan dapat bersama-sama dengan saudara. Ini contoh mudah saja bahwasanya dengan Al-Quran yang membimbing kita untuk berakhlak mulia, membuat penyakit yang ada di dalam hati hilang. Penyakit dengki hilang, penyakit sombong hilang, penyakit ragu-ragu hilang. Ada penyakit yang paling buruk sekali. Kalau ada ini, maka semua penyakit pun pasti akan ada. Kalau dapat menghilangkan penyakit ini, maka semua penyakit yang lain pun hilang. Penyakit itu adalah penyakit kekufuran. Kekufuran kalau ada dalam hati itu adalah penyakit. Membuat orang menjadi kafir-kafir nyata, atau membuat orang menjadi nampak beriman tetapi sebenarnya tidak. Namanya munafik. Di dalam hatinya ada penyakit. Di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Penyakit apa? Kekufuran. Karena orang munafik menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dengan adanya penyakit, kalau dia tak sembuhkan, penyakit itu akan mendatangkan penyakit berikutnya, penyakit tambahan namanya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit marad, nakirah, tak pakai alif lam. Allah tambahkan lagi dengan penyakit marada, tak pakai alif lam juga. Artinya penyakit yang baru lagi. Lalu 1 hari, 2 hari, tambah penyakit baru, 2 penyakit. Lalu lagi beberapa hari, tambah lagi penyakit. Akhirnya penyakit terus bertambah, dia jadi akut. Mesti masuk ICU, tak bisa lagi. Akhirnya serangan jantung, mati mendadak. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Macam mana supaya tenang hati? Datanglah ke majlis ini, kaji Al-Quran ini, sejuk hati, tak ada masalah apa-apa. Nampaknya rezeki ibu berkurang pada bulan ini, tenang saja, tenang saja, kurang-berkuranglah. Karena yang membagi rezeki itu adalah Allah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Mungkin ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Tak ada masalah. Orang yang seperti ini tak ada masalah. Wa hudan, dan sebagai hudan, petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk, maknanya yang menyampaikan ketujuan. Petunjuk yang ada di tepi jalan itu apa gunanya? Untuk menyampaikan kita ke tujuan. Ikuti petunjuk tepi jalan sampai tujuan. Belok kanan, padang, ikuti aja petunjuknya. Lurus, padang, ikuti petunjuk. Belok kiri, padang, ikuti petunjuk sampai tujuan. Al-Quran sebagai petunjuk, kalau diikuti akan sampai kita ke tujuan kita. Tujuan kita yaitu mendapatkan redha Allah. Kemudian dengan redha Allah itu kita dimasukkan ke dalam surga. Itulah tujuan. Bagaimana cara mendapatkannya? Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia kitab suci, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa rahmatun, dan sebagai rahmat. Rahmat yaitu yang diperlukan oleh manusia. Apa yang diperlukan oleh manusia? Tadi petunjuk menyampaikan ketujuan. Rahmat, apa yang diperlukan? Kalau kita mengendarai kendaraan umpamanya, untuk ke Padang umpamanya, apa yang kita perlukan? Bahan bakar umpamanya.
itu rahmat dari sisi Allah. Yaitu yang kita perlukan, rahmat lil mu'minin. Untuk sampai ke surga Allah beri rahmat, yaitu rahmat badan disehatkan, alhamdulillah. Kalau tak sehat, sampai kita ke majlis ilmu ini tak sampai, alhamdulillah. Badan sehat, akal, alhamdulillah, akal waras. Akal warasnya apa, mana waras ini? Nah, bisa dipakai lah, yaitu bisa memahami, alhamdulillah. Lawan warasnya gila, tak nampak akalnya, itu majnun, tak bisa dipakai lagi. Ada, tapi tak bisa dipakai karena tak bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk, tak tahu dia. Kemudian hati bersih. Nah, ini adalah rahmat dari sisi Allah. Kemudian dapat pula kawan yang baik. Allahu Akbar. Kita tak ada kendaraan sampai juga ke majlis ilmu ini. Ibu sampai juga ke sini. Ya, ini tetangga saya ini selalu bawa saya. Rahmat dari sisi Allah. Sampai di sini perut terasa lapar, ada pula kawan yang bawa makanan. Alhamdulillah, rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad itu rahmat bagi semesta alam yang diperlukan bagi semesta alam, manusia, bangsa jin, bahkan juga alam semesta ini memerlukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan petunjuk Rasul, air terjaga, sungai terjaga, udara terjaga. Karena sabda-sabda Nabi memerintahkan kita untuk menjaga air, menjaga udara, memelihara hutan, tanam-tanaman, dan seterusnya. Lil mu'minin, bagi orang beriman. Tak semua manusia mendapatkan petunjuk dan rahmat melalui Al-Quran. Tidak semua manusia mendapatkan Al-Quran itu sebagai penyembuh penyakit yang ada dalam dada, sebagai pelajaran yang berharga. Siapa yang menikmati 4 kandungan utama yang berharga dari Al-Quran? Orang-orang beriman. Maka wahai manusia, kan tadi kan yang diserukan manusia, ya ayuhan nas, pangkalnya wahai manusia, ujungnya apa? Lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Maka wahai manusia, berimanlah kamu, supaya yang 4 dalam Al-Quran itu kamu dapatkan. Tapi kalau kamu tak beriman, maka kamu tak dapat apa-apa. Maka baca ayat ini dapat. Saya 2 hari yang lalu dapat kiriman, ada seorang pendeta yang masuk Islam setelah ia mengkaji Al-Quran. Jadi buku yang dilarang dalam perjalanan pendidikan pendeta itu, buku yang dilarang itu adalah Al-Quran, jangan sampai dibaca. Nah, itulah dia yang dilarang. Tapi dia pula membaca Al-Quran. Nah, karena ketika dia dilarang membaca Al-Quran, timbul keinginannya, apa sebenarnya dalam Al-Quran itu sehingga dilarang. Maka karena orang yang mencari kebenaran itu tak puas-puas mencari kebenaran, maka dia ingin mengetahui apa yang dalam Quran. Dia baca Al-Quran, ini yang benar ini, memeluk Islam. Maka banyak orang dengan membaca Al-Quran memeluk Islam. Maka kita berikan Al-Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Terbuka hati, beriman, dapat yang 4 tadi. Apa yang 4 tadi? Yaitu yang pertama mau'izah, pelajaran. Yang kedua syifa, penyembuh. Yang ketiga hudan, petunjuk. Yang keempat rahmat. Yang 4 ini, inilah dia kurnia Allah. Inilah dia kurnia Allah. Qul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan kurnia Allah. Nanti disebutkan fabidzalika falyafrahu, dengan kurnia Allah itu gembira. Kamu wahai manusia, kalau beriman dengan Al-Quran, dengan Al-Quran itu hidupmu akan gembira. Itu dia.
pesan dari ayat ini. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat. Kamu mau gembira, senang hatimu, kamu akan nikmati hidup ini adalah Al-Quran. Meskipun rumahmu kecil atau kamu tak punya harta sekalipun, kamu tak punya keluarga sekalipun, kamu hidup sebatang kara, dengan Al-Quran hidupmu akan gembira. Bahkan kalau kamu dipenjara sekalipun, jauh dari manusia, dan kamu disiksa, kamu akan gembira dengan Al-Quran. Itu baru di dunia itu. Apalagi nanti di dalam kubur, seperti yang kita sebutkan, dilapangkan kuburmu, diterangi kuburmu, dan nanti di hari akhirat akan menjadi syafaat, pembantu dan penolongmu. Nah, itu dah lain lagi nanti. Ini yang di dunia saja dahulu sudah mendatangkan kegembiraan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan kurnia Allah. Kurnia, apa makna kurnia ini? Kurnia maknanya kelebihan. Fadlul itu maknanya kelebihan. Kelebihan, kurnia, kelebihan, sesuatu yang lebih. Umpamanya, biasanya kita minum air untuk apa? Untuk melepaskan dahaga. Itu adalah biasa, air melepaskan dahaga. Tapi lebih dari itu, air ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih, yaitu air ini menyembuhkan penyakit. Oh, bermakna air ini punya kelebihan. Ini kurnia Allah. Air ini bisa melapangkan rezeki. Oh, ini air diminum bukan hanya menghilangkan dahaga, tetapi bisa melapangkan rezeki, menyembuhkan penyakit, malah menambah ilmu pula. Air apa ini? Air Zam-Zam. Dari mana kita tahu? Air Zam-Zam bukan hanya menghilangkan haus. Dari doa ketika kita minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Itu ketika minum air Zam-Zam, minta ilmu, kemudian minta rezeki yang luas, kemudian minta penyembuhan penyakit. Maka dikatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu untuk apa diminum? Untuk apa? Untuk mengenyangkan, kenyang. Untuk menyembuhkan penyakit, sembuh. Untuk mencerdaskan otak, cerdas. Untuk mendapat jodoh, dapat. Untuk apa diminum? Karena air-air keberkatan, kurnia dari Allah. Itu namanya fadl. Lebih dari biasa. Siapa dahulu Nabi yang mengatakan inna hadza min fadli rabbi? Yaitu ketika istana Ratu Balqis itu berpindah dari Yaman ke Palestina. Tidak hukum biasa. Mana mungkin bangunan pindah dari selatan ke utara? Takkan mungkin pindah. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, qala ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Fadlul kurnia, yaitu ada seorang yang memiliki ilmu dari kitab suci. Wahai Nabiullah Sulaiman, aku mampu mendatangkan istana Ratu Balqis itu ke Palestina ini sebelum engkau membuka kelopak matamu. Tutup mata, sebelum terbuka istana sudah ada di hadapan. Nabi Sulaiman buka. Setelah dibuka, betul-betul pindah istana itu tepat di depan matanya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ini kurnia dari Tuhanku. Oh, bermakna lebih dari biasanya. Itu kurnia, lebih dari biasa. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Dengan rahmat Allah. Rahmat Allah tadi yang kita perlukan. Yang kita perlukan rahmat Allah. Apa yang kita perlukan? Umpamanya yang kita perlukan dalam hidup ini adalah bagaimana membawa diri kita ini dalam mencari rezeki yang baik. Nah, ada ekonomi syariah di dalam Al-Quran. Bagaimana membawa keluarga yang baik. Ada dalam Al-Quran sakinah, mawaddah,
warahmah. Bagaimana membawa negara dengan baik? Ada dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang kita perlukan tak ada. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Quran. Semua ada. Allahu Akbar. Ini rahmat dari Allah. Yang kita perlukan itu ada di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Rugi yang tidak mempelajari Al-Quran. Rugi sekali. Saya pernah jumpa dengan seseorang, dia beragama Islam 25 tahun lamanya tidak membaca Al-Quran, dah lupa membaca Al-Quran sejak dari sekolah rendah dulu. Nah, tinggalkan sibuk kesana kemari, uang dapat, hati gelisah, jiwa tertekan, tak menikmati harta yang dimiliki. Kemudian dinasihati oleh istrinya, kembali kita bangun ke yang dasar sekali, yaitu Al-Quran. Kembali Al-Quran, baca kembali, tenang hati. Ini dia Al-Quran, penerang di dalam hati. Maka setelah baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Irhamna, jadikan Al-Quran itu rahmat yang kami perlukan dalam hidup. Karena tanpa rahmat kami akan menjadi sengsara, susah, gelisah, menderita. Fabidzalika, maka dengan itu, dengan kurnia Allah itu dan dengan rahmat Allah itu, Al-Quran sebagai kurnia, Al-Quran sebagai rahmat. Tapi ada di antara ulama tafsir menyebutkan fadlillah itu adalah Al-Quran, rahmat adalah iman. Ada pula yang membalikkannya, yaitu fadlillah iman, birahmatihi Al-Quran. Tapi kita pahami melalui kandungan kata tadi. Kurnia yaitu kelebihan, rahmat yang kita perlukan. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan kurnia dan rahmat Allah itu bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un, ia adalah lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Mengapa Al-Quran lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan? Karena Al-Quran itu memberikan penyelesaian ke hati dan jiwa kita. Dan yang menentukan hidup kita bukan badan kita. Yang menentukan hidup kita adalah hati dan jiwa kita. Kalau hati sudah senang, senanglah hidup itu. Di atas lantai yang keras pun nyenyak tidur. Kalau hati dah senang. Tapi kalau hati gelisah, di atas kasur yang empuk pun tak bisa tidur. Berarti yang menentukan adalah hati, jiwa. Nah, Al-Quran itu untuk hati dan jiwa kita. Maka lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Rumah besar, rumah itu yang menyengsarakan. Saya dengar ada dulu pada waktu masih muda-muda bangun rumah 2 tingkat. Tingkat atasnya dibaguskan dengan harapan disitulah dia tinggal nanti. Kamar bagus sekali di tingkat atas. Nah, setelah tua naik tangga pun tak bisa. Akhirnya rumah yang lantai bawah yang dihuni, yang bagus di atas tak ada yang menghuni. Allahu Akbar. Ini manusia karena dia bergantung kepada harta benda itu yang menyenangkannya, bukan yang menyenangkan kita hati kita, jiwa kita. Maka lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, rumah yang dihuni, kendaraan yang dimiliki, harta yang disimpan, apapun. Maksudnya di sini adalah jangan salah dalam bergembira. Gembiralah dengan, maka diletakkan di pangkal bifadlillah wa birahmatih, dengan kurnia dan rahmat itu bergembira. Jangan dengan apa yang dikumpulkan bergembira. Salah bergembira. Jadi kata bergembira dalam Al-Quran kalau tidak diikat dengan yang baik, maka gembiranya gembira yang salah, gembira yang tidak terpuji. Maka dikatakan kepada Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin.
Jangan kamu bergembira wahai Qarun. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang-orang yang bergembira. Qarun bergembira dengan apa? Dengan harta ya. Maka tak terpuji. Tapi dalam ayat ini disuruh bergembira. Karena dalam ayat ini bergembira dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan kurnia dan rahmat Allah. Oh, kalau begitu bagaimana sikap kita? Ikuti Al-Quran. Yang Allah halalkan, yang Allah haramkan, maka nanti kita akan bergembira karena pasti kita akan mendapatkan kebaikan dan akan terjauh dari keburukan, karena yang halal adalah yang baik yang Allah tetapkan, yang haram adalah yang buruk, sehingga kita tetap terpelihara dalam kebaikan. Ayat berikutnya, ayat yang diperintahkan Nabi untuk menyampaikannya kepada manusia supaya manusia terbuka mata, jangan menghalalkan atau mengharamkan dari diri sendiri. Ikuti Al-Quran. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq. Katakanlah, beritahukan kepadaku wahai manusia, apa yang telah Allah turunkan kepadamu dari rezeki. Apa yang telah Allah turunkan? Ini rezeki dari Allah, dari langit, dari Allah yang mengaturnya. Faja'altum minhu haraman wa halalan. Lalu kamu menjadikan ada di antaranya yang halal, ada di antara yang haram. Seperti apa ini? Dulu kita sudah sampaikan di surah Al-Maidah kalau tidak salah. Yaitu ada bangsa Arab itu mengharamkan unta, khususnya unta betina. Unta betina kalau sudah 5 kali melahirkan, kemudian lahir pada yang kelima itu anaknya jantan, maka unta betina itu akan dibiarkan, tak boleh ditunggangi, tak boleh disembelih, tak boleh dimakan. Haram hukumnya untuk memakan unta betina yang seperti itu. Dari mana datangnya pengharaman seperti ini? Dari diri mereka sendiri. Kemudian ada pula unta jantan. Unta jantan haram untuk dimakan kalau unta jantan itu sudah membuat betina itu melahirkan 10 kali. Jadi kalau ada mereka punya unta jantan itu telah membuat unta betina 10 kali melahirkan, maka yang unta jantan itu dibiarkan, tak boleh dimakan, haram hukumnya. Macam mana dia boleh menetapkan halal haram semaunya? Begitu juga domba, kambing. Kambing kalau lahir anaknya kembar, satu jantan satu betina, yang jantan itu diambil, yang betina dibiarkan di ternak di padang gembalaan, dibiarkan hidup, tapi yang jantan ini akan diambil, tak boleh dimakan, haram hukumnya, karena ini sembelihan untuk berhala. Ini namanya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Qul Allahu adzina lakum, katakanlah apakah Allah telah mengizinkan kamu untuk berbuat demikian? Mana pula, karena hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah hak Allah. Am 'alallahi taftarun, ataukah kamu telah mengada-adakan dusta terhadap Allah? Ini yang betul, mereka telah mengada-adakan dusta. Dan kalau itu yang dilakukan oleh manusia, itu adalah keangkuhan dan kesombongan. Manusia telah melampaui batas, maka tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan, tetapi akan mempertanggungjawabkan perbuatan buruk dan tercelanya itu, akan pasti menerima azab dan siksaan. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran yang kandungannya sangat berharga bagi manusia. Maka siapapun manusia, buka mata, bukan mata di kepala saja, mata yang ada di hati, insya Allah akan mengetahui kebaikan yang ada dalam Al-Quran, kemudian nanti membuat hati itu mempercayai Al-Quran, dan itulah dia keberuntungan yang akan menghantarkan kepada kegembiraan yang hakiki. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.